Saya Stefanus Yogiwasono Tanjungsari dari Fakultas Teknologi Pertanian, kelompok KKN 47 dengan DPL Nurse Ananis Diandani MKAP. Di sini saya akan mempresentasikan laporan kegiatan KKN dengan judul KKN UNED bantu kembangkan usaha rintisan kacang tanah oven. Pendahuluan, saat ini dunia sedang digemparkan dengan adanya pandemi COVID-19. Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah penyakit akibat virus corona COVID-19 sebagai pandemi global. WHO meminta negara-negara untuk mengambil tindakan yang mendesak dan agresif untuk mencegah dan mengatasi penyebaran virus COVID-19 ini. Tindakan pemerintah, khususnya negara Indonesia, menyebabkan gangguan di sektor ekonomi hingga pendidikan. Menurut Hadi Wadoyo tahun 2020, kunci dari penyehatan kembali kondisi ekonomi nasional adalah survival di tingkat individu dan entitas usaha. Kali ini KKN UNED di tahun 2020 berjudul Back to Village, di mana mahasiswa secara individu melaksanakan kegiatan KKN di tempat tinggal domisili masing-masing. Dan kegiatan ini dilaksanakan di Desa Sambirejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, di mana mengusung tema pemberdayaan wirausaha masyarakat atau UMKM terdampak COVID-19. Kegiatan KKN ini dilakukan untuk membantu satu sasaran, yaitu Bapak Tarno, seorang petani sekaligus perintis usaha kacang tanah oven. Saat ini petani sedang mengalami defisit anggaran, di mana harga jual hasil pertanian sedang turun. Kegiatan pengabdian masyarakat yang saya lakukan yaitu memberi bantuan dan motivasi dalam menjalankan usaha di tengah pandemi. Dan diharapkan masyarakat sekitar dapat termotivasi dan terinspirasi untuk membuka atau menjalankan usahanya, khususnya di desa bidang pertanian. Metode kegiatan KKN yang saya lakukan yaitu di Desa Sambirejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Kegiatan ini dilaksanakan selama 45 hari dari tanggal 1 Juli sampai 14 Agustus 2020. Berikut rangkaian kegiatan yang saya lakukan. Di minggu pertama, saya melakukan kegiatan yaitu pendekatan kepada sasaran, di mana kegiatan yang saya lakukan yaitu mengumpulkan informasi tentang usaha tersebut. Lalu masuk di minggu kedua, melakukan observasi proses produksi dari usaha tersebut. Di minggu ini kegiatan yang saya lakukan yaitu mengamati proses produksi dari hulu hingga hilir. Lalu di minggu ketiga melakukan pendampingan dalam pengemasan, di mana kegiatan yang dilakukan yaitu memberi usulan kemasan dan membantu mendesain label menggunakan Photoshop. Lalu di minggu keempat pengenalan e-commerce atau marketplace. Di minggu keempat ini saya mengenalkan marketplace seperti Facebook dan Shopee. Lalu di minggu kelima pendampingan penjualan produk, di mana produk yang sudah dibuat dan siap dijual dipasarkan pada
marketplace Facebook dan Shopee. Lalu di minggu ke-6 dilakukan evaluasi dari kegiatan yang dilakukan selama ini dan sistem penjualan. Diakhiri di minggu ke-7 dengan laporan. Berikut hasil dan pembahasan dari kegiatan yang saya lakukan selama ini. Di minggu pertama, saya mendapatkan informasi dari sasaran bahwa tanah di desa ini sangat cocok ditanami kacang tanah. Produk kacang oven dari hasil budidaya sendiri dengan perlakuan khusus. Usaha kacang oven yang dirintis sempat terhenti terkendala bahan baku yang musiman. Lalu di minggu kedua, mengetahui proses produksi kacang oven dari hulu hingga hilir. Membantu produksi kacang oven mendapatkan hasil pengamatan, yaitu desain kemasan dan label yang sangat sederhana dan kurang baik, dan pemasaran yang masih apa adanya. Lalu di minggu ketiga, mengusulkan desain kemasan agar lebih baik dan variatif, memberikan desain label yang lebih baik. Lalu di minggu keempat, memperkenalkan Shopee dan Facebook sebagai marketplace untuk menjual produk secara online. Juga memberikan pengetahuan dari kelebihan menggunakan e-commerce di era modern saat ini. Selanjutnya, di minggu kelima membantu penjualan dengan mencoba menjualkan produk di marketplace Facebook dan juga Shopee. Memfoto produk dan memposting produk yang sudah dikemas dan siap dijual. Lalu di minggu ke-6 melakukan evaluasi bersama sasaran tentang sistem penjualan, di mana diketahui sistem penjualan lebih efisien namun kurang efektif karena produk belum dikenal dan dipercaya pasar. Melakukan sebaiknya untuk penjualan lebih baik ke orang terdekat menggunakan WhatsApp group atau story untuk mempromosikan produk. Di minggu ini juga melakukan evaluasi kegiatan KKN dan sasaran memberikan testimoni dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Di minggu ke-7 melakukan penyusunan laporan hasil kegiatan KKN dalam bentuk berita desa, artikel, dan video akhir dokumentasi kegiatan. Berikut output atau luaran dari kegiatan KKN, di mana sebelumnya usaha sempat berhenti karena kendala bahan baku, dan sudah kegiatan usahanya kembali dijalankan dengan mengatur persediaan bahan baku. Lalu sebelumnya kemasan produk masih kurang baik dengan menggunakan plastik tipis dan label yang masih kurang menarik. Dan sesudah kegiatan, kemasan produk menjadi lebih baik dengan plastik yang lebih tebal dan label yang informatif dan menarik. Lalu sebelumnya penjualan ke lingkungan sekitar atau hanya mulut ke mulut, dan sesudah kegiatan sasaran mengetahui penggunaan media sosial atau marketplace penjualan secara online yang lebih efisien dan efektif. Dan berikut kesimpulan dari hasil kegiatan, di mana seluruh kegiatan sudah terlaksana dengan baik dan terjadi terkendala pada program pemasaran melalui e-commerce karena meskipun lebih efisien ternyata masih belum efektif
dalam menarik konsumen. Akan lebih efektif jika menggunakan WhatsApp yang menjangkau orang terdekat lebih banyak, sehingga dari orang terdekat tersebut dapat memberikan testimoni sekaligus secara tidak langsung mempromosikan produk yang kita punya ke teman-teman mereka, sehingga produk dapat dikenal lebih luas. Bantuan yang diberikan hanya berupa motivasi dan usulan semata, namun diharapkan bantuan yang diberikan dapat diterima oleh sasaran sehingga tujuan jangka panjang dari KKN ini dapat tercapai, di mana masyarakat sekitar dapat berambisi untuk membuka usaha di tengah pandemi ini. Sekian presentasi dari saya.